duduk Bu Ani. Terima kasih Bu. Saya dengar hari ini Bu Ani akan melakukan coaching ya? Iya Ibu, betul. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang akan Bu Ani laksanakan. Boleh kan ya? Boleh dong, tentu boleh. Iya, jadi nanti ketika coaching, Bu Ani akan saya amati, akan saya nilai proses coaching yang akan Bu Ani laksanakan. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Apakah pertanyaannya yang Bu Ani ajukan kepada coachingnya sudah pertanyaan berbobot atau belum? Dan apakah coachingnya sudah mampu menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan yang Bu Ani ajukan. Baik Ibu. Jadi jangan lupa ya Bu Ani, ketika nanti melakukan proses coaching, Bu Ani juga memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan coachingnya. Siap Bu, baik. Baik Bu Ani, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Ani kembangkan ketika proses coaching nanti? Nanti saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif. Oh baik, berarti nanti kompetensi yang akan Bu Ani kembangkan itu adalah kehadiran penuh ya. Nah, kemudian kompetensi yang lebih spesifik lagi dari kehadiran penuh itu kira-kira apa ya Bu Ani? Lebih mendengarkan aktif. Ini ketercapaian dari proses coaching Bu Ani hari ini adalah Bu Ani berharap agar coachingnya mampu menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan yang dia alami. Iya, betul. Nanti seperti itu. Baiklah Bu Ani, semoga proses coaching yang akan Bu Ani lakukan bersama temannya berjalan dengan baik dan lancar, dan coachingnya Bu Ani bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik, insya Allah mudah-mudahan akan terlaksana dengan baik. Selamat menjalankan proses coaching ya Bu Ani. Terima kasih Bu. Iya, saya akan memantau dari sebelahnya. Terima kasih. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Bu Ani. Ya, kemarin sepertinya menghubungin saya ya. Iya, betul sekali Bu Ani. Ada apa ini Bu? Saya ingin curhat sama Bu Ani ini. Ada apa Bu? Bu Ani kan tahu ya, saya ngajar di kelas 5 ya. Anaknya cukup variatif juga. Saya itu mempunyai permasalahan anak-anak itu keterlibatan dalam pembelajarannya itu kayaknya kurang gitu. Mereka masih pasif. Dan saya sendiri juga mengalami kesulitan untuk menjaga fokus mereka. Biasanya mereka fokus itu di jam-jam pertama. Selanjutnya fokusnya udah hampir kebanyakan itu hilang begitu saja. Kalau pagi masih fokus. Terkadang. Kalau siang itu kayaknya fokusnya itu sudah mulai berkurang gitu. jadi kurang fokusnya anak terhadap pembelajaran. Betul sekali. Apakah semua di mata pelajaran? Hampir semua di mata pelajaran seperti itu. Termasuk pelajaran-pelajaran yang di luar kelas? Kalau pelajaran di luar kelas sepertinya tidak ya, karena mereka kan kalau saya lihat mereka itu excited sekali kalau waktunya olahraga, waktunya pembelajaran di luar kelas itu mereka seneng gitu ya. Cuman permasalahannya kenapa ketika masuk di dalam kelas itu mereka keterlibatannya berkurang gitu. Kan kita juga tidak mungkin setiap hari melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Sebenarnya sih lebih efektif di dalam kelas ya Bu ya. Baik. Dari masalah yang sudah Ibu tadi ceritakan, kira-kira tujuan Ibu itu apa? Tujuan saya adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran di kelas. Gitu. Jadi Ibu menginginkan tujuan solusi bagaimana anak-anak aktif
aktif ya, tidak lagi pasif. Nah, selama ini kendala-kendala yang Ibu hadapi itu apa? Kendala yang saya hadapi itu sepertinya mereka itu ini ya Bu, saya kurang menggali. Saya kurang menggali hal-hal yang menjadi potensi mereka. Saya kebanyakan itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya udah A, A, B gitu. Jadi sepertinya saya kurang terbuka dalam memilih sebuah pertanyaan. Jadi Ibu kurang keterbukaannya ya dalam memilih pertanyaan-pertanyaan ya. Terus dari kendala-kendala yang sudah Ibu hadapi dari cerita seperti tadi, kemudian harapan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Harapan saya tentunya mereka dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Nah, caranya mungkin dengan itu tadi ya Bu, yang awalnya saya memberikan pertanyaan, menggali potensi anak itu, diskusi dengan mereka itu dengan pertanyaan tertutup, agar mereka punya berpikir. Artinya setiap anak itu kan punya pemikirannya masing-masing ya. Jadi ketika saya mengajukan pertanyaan tertutup, yang satu dan jawab, udah yang lain artinya diam. Nah, maka dari itu saya ingin mencoba untuk lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada siswa. Jadi setiap anak akan mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi harapan Ibu menginginkan anak-anak tersebut mempunyai bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda-beda mungkin ya seperti itu. Sebenarnya pertanyaannya tidak berbeda ya, tapi mungkin pertanyaannya itu sama, tapi setiap anak itu akan mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Berarti jawaban yang berbeda-beda. Iya, jadi mereka akan punya kesempatan yang sama. Kalau yang di awal itu kan saya memberikannya adalah pertanyaan tertutup, sehingga ketika dijawab satu anak, udah yang lain nggak punya kesempatan. Nah, sekarang bagus. Saya ingin mencoba menggali potensi anak-anak itu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan juga mungkin dengan diskusi-diskusi kelompok gitu ya Bu. Jadi interaksi mereka juga akan jauh lebih banyak dengan temannya, mereka bisa lebih mandiri. Jadi bagus ya Ibu ya, bisa diterapkan. Kemudian menurut Ibu kira-kira dari cerita tadi, dari kendala tujuan yang Ibu inginkan itu posisinya di skala berapa? Kalau posisi itu masih ini ya Bu, mungkin keterlibatan mereka itu masih di skala 6 lah. Saya ingin minimal itu bisa naik kalau nggak ke 7 atau ke 8 lah. Berarti pengen maksimal sampai 8 ya Bu ya, dengan cerita Ibu tadi. Kemudian pengen meningkatkan anak-anak biar aktif ya, tidak pasif lagi. Baik, kira-kira yang akan Ibu lakukan dalam jangka waktu pendek ini seperti apa dulu? Tentunya itu tadi, saya akan mencoba mendesain pembelajaran yang jauh lebih aktif melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka, melalui diskusi-diskusi kelompok. Kemudian saya akan mencatat proses mereka dengan observasi tersebut, apa sih yang menjadi temuan-temuan atau hal-hal penting yang bisa kita jadikan sebuah evaluasi maupun refleksi. Ya. Kemudian Ibu sudah menceritakan, memberikan tujuan ya, kemudian kendala-kendala sudah, harapannya sudah, kemudian kira-kira komitmen apa yang akan Ibu buat dari masalah ini? Tentunya komitmen itu adalah perubahan dari diri saya. Jadi itu adalah komitmen yang skalanya paling pendek yang bisa saya lakukan adalah saya perubahan metode pembelajaran yang saya lakukan dari tertutup menjadi terbuka. Tentunya ini bisa saya lakukan dengan lebih cepat, karena sekarang kan hari Jumat, Sabtu, Minggu mereka libur, jadi Senin itu metode itu akan segera saya terapkan, dan juga mencatat mungkin sesuatu yang menjadi catatan-catatan untuk menjadikan evaluasi dari penerapan itu.
dan apa yang dapat menjaga komitmen itu? Siapa kira-kira? Tentunya yang menjaga komitmen terbesar adalah saya. Nah, kemudian saya juga melakukan konsultasi dengan Wakakur. Kemudian dari proses coaching ini saya harap ini juga tidak berhenti di sini. Saya mudah-mudahan dapat ada sesi coaching di sesi berikutnya untuk bisa mendiskusikan teman-teman yang sudah saya temukan di kelas saya. Ya. Jadi dari semua itu kira-kira tujuan, kendala, kemudian harapan-harapan ya yang Ibu harapkan, kemudian dari skala yang Ibu inginkan, komitmen-komitmen, kira-kira dari kesimpulan yang tadi Ibu bicarakan, kira-kira kesimpulannya seperti apa? Jadi kesimpulan saya untuk bisa mengatasi permasalahan saya itu ya Bu, adalah perubahan terhadap metode pembelajaran. Salah satunya adalah membuat pertanyaan terbuka sekaligus memperbanyak pembelajaran melalui diskusi. Baik, itu semuanya mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dan nanti akan berjalan lancar, pembelajarannya pun tidak lagi pasif, apa yang Ibu cita-citakan untuk anak didiknya tercapai. Mungkin itu aja ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol? Perasaan saya tentunya jauh lebih tenang gitu ya Bu. Yang kemarin itu kayaknya pikiran saya itu kebeban sekali. Nah, dengan bicara seperti ini kan saya bisa mendapatkan kekuatan dari Bu Anis sebagai ikut saya. Kemudian saya juga akhirnya oh iya ternyata sepertinya ini bisa dilakukan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira ada lagi yang perlu dipertanyakan lagi? Sepertinya cukup Bu. Mungkin Ya. saya akan meminta waktu lagi untuk sesi coaching berikutnya. Sebagai evaluasi kita akan mendiskusikan hasil dari perubahan yang sudah saya lakukan. Saya tunggu actionnya untuk berikutnya. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih, sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ani tadi proses coaching yang sudah Bu Ani lakukan? Ya, alhamdulillah Bu sudah baik, berjalan dengan lancar. Ya, sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Baik Bu Ani, saya melihatnya juga seperti itu. Tapi selama saya melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang Bu Ani lakukan, saya sudah menulis beberapa pertanyaan. Boleh kan Bu Ani saya bertanya ya? Boleh Bu. Menurut Bu Ani, apakah proses coaching yang sudah Bu Ani lakukan tadi sudah sesuai alur tirta? Ya, kebetulan tadi saya sudah saat coaching saya menerapkan alur tirta. Saya memberikan tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawabnya kepada siapa. Luar biasa ya Bu Ani. Dengan catatan yang sudah saya lakukan, Bu Ani menurut saya juga sudah melakukan, sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan rencana aksi, tanggung jawab, dan menurut Bu Ani, apakah indikator-indikator ketercapaian selama coaching menurut Bu Ani sudah tercapai semuanya? Saya ada kompetensi yang harus saya kembangkan, yaitu saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk selanjutnya Bu Ani akan mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu. Wah, luar biasa Bu Ani. Dengan rencana Bu Ani tersebut, saya melihat Bu Ani adalah seorang pembelajar. Mudah-mudahan semangat Bu Ani, kemudian rencana Bu Ani berjalan dengan baik, sehingga kedepannya Bu Ani bisa melakukan proses coaching, membantu rekan-rekan guru, dan membantu siswa sehingga bisa membantu siswa untuk belajar mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Terima kasih Ibu atas sarannya, motivasinya kepada saya.
Ya, baik Bu Ani, proses coaching hari ini, percakapan kita hari ini, terima kasih saya ucapkan. Semoga dengan proses coaching hari ini kita semuanya mampu menjadi guru yang bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Amin. Terima kasih ya Bu Ani. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum.